Ya, menolong prospek Anda menjadi pelanggan atau distributor. Menolong distributor baru memulai dengan benar ya. Buat teman-teman yang sudah join di perusahaan MLM, Anda harus memulai bisnis ini dengan benar. Caranya apa? Caranya Anda bisa mengikuti training-training yang diadakan oleh perusahaan Anda. Ada yang menyebut training untuk member baru seperti how to start, bagaimana memulai, terus member baru training, new NDT, new distributor training, atau new member training ya, member-member baru. Apalah di perusahaan Anda apa istilahnya? Kalau di perusahaan saya ada istilahnya jam to start. Bagaimana Anda memulai yang baru itu langsung loncat gitu. Karena di training member baru itu biasanya kita arahkan member itu untuk memiliki alat bantu, terus bisa demo produk, terus mereka memahami tentang company profile perusahaan, terus tahu tentang bagi hasilnya, marketing plan, dan punya motivasi. Itu yang terpenting. Terus keahlian yang selanjutnya apa? Di halaman 115 bab 20 ya, yaitu mempromosikan acara. Teman-teman harus mempromosikan acara, baik yang live, online, offline. Anda harus promosikan. Karena tugas Anda itu apa? Ya sebenarnya Anda itu seorang promotor. Promotor adalah tukang promosi, teman-teman. Ya. Jadi Anda harus lakukan promosi terus-menerus kepada tim Anda. Promosi apa aja? Yang pertama adalah promosi produk, yang kedua adalah promosi tentang sistem, yang ketiga adalah promosi tentang alat bantu, yang keempat adalah promosi upline aktif Anda yang akan bersama-sama Anda ya. Bentar teman-teman, ini kok mati. Sorry teman-teman, ini ada yang chargernya error. Bentar teman-teman, saya ganti dulu. HP-nya ada yang trouble. Ya, sorry teman-teman, saya pindah dulu. Oke, sorry teman-teman. Lanjut ya teman-teman, sorry tadi ada trouble, HP-nya ada yang baterainya loss. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Di bab 11 kita akan bahas tentang segala sesuatu yang berharga butuh waktu. Jadi Anda yang serius membangun bisnis Anda itu perlu waktu. Berapa lamanya Pak? Ya bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bahkan bisa 10 tahun. Tapi kalau saya bisnis itu biasanya waktunya itu maksimal itu 2 tahun. Kalau 2 tahun bisnis Anda tidak berkembang, ada 2 pilihan. Anda pindah bisnis baru atau Anda belajar lagi. Seperti itu. Karena sebenarnya bisnis itu ada masanya, maksudnya ada caranya gitu loh. Bisa jadi Anda selama ini tidak melakukan bisnisnya secara benar. Ya. Oke. Oke, teman-teman ya. Di bab 1, bisnis jaringan tidaklah sempurna, hanya lebih baik. Apakah Anda merasa gelisah, merasa tidak puas? Apakah Anda merasa pasti ada cara yang lebih baik untuk melakukan pekerjaan Anda dan mencari nafkah? Berita baiknya, memang ada cara yang lebih baik
tapi berbeda dengan yang diajarkan di sekolah. Saya akan menjelaskan lebih lanjut ya teman-teman. Saat saya berkelana dan berpidato di seluruh dunia, saya suka mengajak penonton untuk ikut serta dalam permainan. Saya minta mereka untuk membantu saya menciptakan bisnis idaman mereka dan memberitahu saya beberapa hal spesifik yang mereka inginkan dalam bisnis tersebut, sekaligus hal yang ingin mereka hindari. Permainan itu selalu menghasilkan daftar yang sangat menarik. Seandainya kita bertatap muka, saya juga akan meminta Anda melakukannya. Namun karena tidak, saya mencoba merangkum jawaban para penonton di lebih dari 30 negara sembari menciptakan daftar yang saya sebut sebagai daftar karir sempurna. Oke. Orang biasanya mulai menjawab dari hal-hal yang tidak mereka inginkan. Nah, menurut teman-teman, Anda butuh karyawan nggak untuk membangun bisnis Anda? Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, Anda butuh politik nggak dalam membangun bisnis Anda? Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda perlu berkompromi nggak dalam membangun bisnis Anda? Yang keempat, Anda perlu diskriminasi nggak dalam membangun bisnis Anda? Yang kelima, Anda perlu nggak syarat pendidikan minimal dalam membangun bisnis Anda? Ya. Kemudian saat penonton mulai menggunakan imajinasi mereka dengan cara yang lebih positif, mereka mulai membayangkan beberapa hal yang positif. Yo. Hari ini teman-teman, kita mulai membayangkan hal-hal yang positif ya tentang bisnis Anda. Anda bayangkan suatu bisnis yang pertama adalah bisnis yang sempurna, bisnis yang bagus. Coba Anda mulai bayangkan Anda memiliki bisnis yang bagus, yang sempurna. Ya. Yang kedua, Anda memiliki produk dan jasa yang berkualitas. Terus yang ketiga, Anda memiliki pendapatan yang tak terbatas. Seperti itu. Dan Anda mendapatkan pendapatan sisa ya, terbatas. Memiliki rekan kerja yang menyenangkan. Kira-kira teman-teman mau nggak punya tim yang enak, yang solid, yang bagus, yang sangat menyenangkan? Barangkali kalau Anda mau, ya kita bisa diskusi lebih panjang lagi ya, gitu. Anda memiliki kebebasan waktu. Mau nggak Anda punya bebas waktu? Anda bisa punya income yang tak terbatas. Anda punya sesuatu yang berarti. Ada pertumbuhan di diri Anda. Yang dulunya Anda malu untuk bicara di depan umum, sekarang Anda malah kalau nggak di stop ngomongnya nggak mau berhenti. Anda yang dulunya kurang percaya diri, karena Anda punya bisnis yang bagus, akhirnya Anda punya percaya diri gitu. Anda bisa punya bisnis internasional, bukan hanya bisnis kelas kampung ya, atau kelas kelurahan, kecamatan, tapi internasional. Anda punya teman di seluruh dunia, Anda bisa membangun bisnis Anda. Anda juga mau berkontribusi dalam proyek amal. Ya. Dan bisnis ini resikonya rendah, teman-teman. Kenapa? Karena modalnya sangat kecil. Bisnis ini juga tahan terhadap resesi ekonomi dan menyenangkan. Kira-kira teman-teman mau nggak punya bisnis yang ideal seperti itu? Yang pertama, bisnisnya pendapatannya tak terbatas. Yang kedua, bisnisnya memiliki kebebasan waktu. Yang ketiga, bisnisnya bisa membuat sesuatu yang berarti kepada Anda. Yang kelima, di bisnis ini Anda bisa bertumbuh diri Anda. Yang keenam, Anda bisa punya kontribusi amal sedekah yang banyak.
Yang ketujuh, tahan terhadap resesi ekonomi. Dan yang 8 adalah menyenangkan. Kira-kira teman-teman mau nggak punya bisnis seperti itu? Buat teman-teman yang mau memiliki bisnis seperti itu, bisa tulis di kolom komentar, saya mau bisnis yang menyenangkan, Pak. Saya mau punya bisnis yang tahan resesi, Pak. Saya mau punya bisnis yang penghasilannya tak terbatas. Saya mau punya bisnis yang punya teman menyenangkan. Saya mau punya bisnis yang membuat diri saya tumbuh. Nah, silahkan tulis di kolom komentar.